Jadi 3. Topik kali ini kita akan membahas mengenai bersikap tegas namun bagi kita yang lebih tua kepada yang lebih muda yang bersikap lebih hiperaktif dan obsesi. Jadi gini, ini video ini saya dedikasikan juga untuk Tante Rina sama Keisha juga, biar kalau kalian bisa datang ke rumahku, saya udah menemukan kejanggalan kenapa sikap Keisha masih seperti itu, apalagi di rumah orang. Oke, jadi gini, setiap anak itu pasti mengalami yang namanya memiliki imajinasi. Tapi imajinasi yang terlalu berlebihan itu justru mengakibat dampak tidak baik, berupa itu mengalami sindrom hiperaktif dan obsesi. Apa yang dimaksud hiperaktif? Hiperaktif itu adalah suatu keadaan di mana manusia itu tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri karena alasan sangat obsesi. Jadi anak-anak yang mengalami hiperaktif itu biasanya tidak mulai mengerti tata krama, santun, ataupun bahkan tidak bisa diam saat kita makan sesuatu ya, misalnya dimakan sambil mondar mandir, minum juga sambil mondar mandir, itu juga sering menyentuh barang orang yang tidak berharga, dan masih banyak lagi perilaku hiperaktif yang lainnya. Jadi hiperaktif bagi seorang anak itu justru berdampak buruk bagi kita sebagai orang tua karena kita merasa untuk anak itu harus diajarkan sopan santun, bagaimana cara untuk bertamu, bagaimana cara untuk menjaga adat. Apalagi kalau kebanyakan pada peraturan tempat umum tuh anak tuh namanya hiperaktif, misalnya suka naik di atas railing tapi beresiko terjatuh. Banyak sekali kasus yang mengakibatkan diri anak tersebut jadi tewas. Terus ada lagi hiperaktif yang lain itu karena keinginan untuk berbicara sendiri. Nah, ini mungkin bicara sendiri ini merupakan satu hiperaktif yang sangat fatal bagi di kalangan orang yang kelainan mental. Tapi bagi orang yang normal tuh bicara sendiri itu juga mengakibatkan resiko terjadinya skizofrenia atau rasa hayal terlalu berlebihan. Ini untuk Keisha nih. Nah, kemudian Keisha kan suka hiperaktif nih. Ini kalau nonton video harus perhatikan. Ini dampaknya apa? Jadi dampaknya itu bisa membuat orang lain itu merasa lebih capek dan capek untuk mengurusnya ya. Jadi tapi kita dengan cara usaha semaksimal mungkin tuh anak-anak suka pakai mengerti. Sedangkan sikap obsesi ini adalah sikap yang terlalu terdistraksi dan sangat disukai. Mungkin aku tuh sekarang bukan tipe orang terobsesi ya, karena aku diajar orang tuaku semenjak dimarah-marahin. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu sayang pada kita nih. Tante Rina harus ngerti video ini ya. Jadi obsesi ini merupakan karena sekedar bukan terobsesi dengan sesuatu, tapi juga terobsesi dengan hal misalnya Keisha suka main game, mentang-mentang mau minjem punya orang juga. Ataupun terobsesi lainnya tuh kayak misalnya suka bukan mondar mandir sih, pengen main dulu tapi tidak boleh. Apalagi terobsesi yang lebih parah lagi, ini guys, obsesi yang lebih parahnya lagi, kalau Keisha itu bisa ini guys. Jadi anak itu bisa terobsesi itu kalau kita main game terus-terusan tanpa henti, ujung-ujungnya jadi lupa malas belajar, malas menjisuruh apa yang orang tua suruh dan malas membaca orang tua. Nah itu obsesi yang lain. Sedangkan obsesi berikutnya adalah pergaulan yang salah. Jadi kalau memilih teman pergaulan yang salah nih bagi kalangan yang masih duduk di bangku sekolah tuh biasanya pergaulan yang salah itu akan menjerumus pada kasus kejadian yang mengerikan atau kasus ikut bully-bullying karena kita terlalu percaya dengan tipuan teman kita yang bercandanya keterlaluan, malah akhirnya jadi kita yang kena jadi korbannya. Ataupun yang masih remaja tuh sikap bullying. Jadi kalau obsesi dari perilaku negatif itu tuh yang biasa tidak dari aksi pornografi atau prostitusi ataupun ini guys, atau akibat nih yang paling parah adalah tayangan sinetron. Kan tayangan sinetron itu kan banyak sebagian besar tuh kan temanya kan ada yang sekarang broken humanity atau istilah lainnya adalah perusakan hak manusia. Maksudnya itu adalah perselingkuhan, kekerasan, atau memberikan ketidakpedulian orang tua nih. Kan kita sudah sering mendengar bahwa sinetron itu kadang ada yang baik ada yang buruk. Dari sisi buruk itu kan bisa mempercepat obsesi. Banyak yang berkomentar tuh banyak yang harus menyalahkan pihak produser sinetronnya. Kan kita nggak boleh kan gitu. Kan cukup mereka dinasihatin aja tuh yang ngatur tuh mereka bukan kita. Jadi ini obsesinya seperti itu. Kayak saya nih kalau misalnya dengan kartun atau bahkan tayangan kartun. Mungkin tayangan kartun tuh zaman sekarang tuh sudah cari di YouTube. Tapi kemungkinan kalau resiko besar lainnya kalau keseringan nonton YouTube bagi nonton YouTube baik itu Netflix, kalau merasa terobsesi itu justru mengakibatkan kita semakin lupa karena kita kepengen lagi dan lagi nih. Nih Keisha nih kalau suka nonton kartun yang konsep serem-serem atau LGBT nih. Nih kalian harus Keisha juga harus ngerti itu videonya, tapi juga harus ngajarin tuh kayak gitu. Nah, jadi obsesi lain yang pernah kita tahu kalau jika HB terus-menerus lakukan, sebisa-bisa tersebut tidak akan diberikan terus-menerus sampai dewasa, sampai ada terdistraksi sama disukai. Itu yang lebih parahnya lagi. Nah, tapi bagaimana cara solusi yang terbaik untuk mengatasi semua itu? Jadi kita sebagai sepupu, kakak atau orang lebih tua tunggal harus mengajarkan anak seperti ini. Tegas tapi lembut. Jadi tegas itu maksudnya marah boleh, tapi marah itu dengan harusnya dengan cara sampai membentuk anak itu merasa takut. Tapi dengan lembutnya itu harus mengajarkan supaya anak itu ngerti. Jadi kalau memberikan hukuman nih, Tante Rina boleh memberikan hukuman kepada Keisha karena berbuat salah.
Tapi hukuman itu tuh bukan jangan yang dianggap ini nggak mereka bosan. Jadi tapi hukuman itu juga merupakan salah satu bentuk pemulihan diri seorang anak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi untuk misalnya hiperaktif, obsesi, nih. Jadi kan kalau misalnya kita berlaku hiperaktif di tempat umum nih, kita dihukum di rumah. Itu kalau dikunci kamar, jangan terlalu dikencang karena nanti siapa yang harus dikasih makan gimana nasibnya. Jadi solusi cara terbaik itu untuk mengarahkan peranan itu tuh anak-anak kan bisa ngambil makanan sendiri, tapi kalau karena tidak diperbolehkan keluar kamar karena alasan dihukum tadi, jadi kita yang harus memberikannya makan sampai hukuman sereda. Biasanya orang tua memberikan hukuman kepada anak yang mengalami hiperaktif dan obsesi itu tuh biasanya kurang lebih satu hari ataupun 2 hari. Ya tergantung dari kesalahannya kesalahan berapa kali kesalahan yang mereka lakukan. Itu sebenarnya tanda sayang. Oke, jadi mudah-mudahan Tante Rina sama Keisha kalau nonton vlog ini pasti harus ngerti. Keisha tuh nanti dan kali setelah kamu dihukum sama bisa kebosanan nih, dihukumnya tuh sebaik-baiknya aja, nggak usah ini harus diam. Jadi kalau mau bertamu bisa naik ke rumah, nanti ke rumah oma ataupun ke rumahku tuh harus diam atau diajak sama saya. Kalau Keisha bosan ya udah, Keisha bosannya nggak apa-apa, asalkan main game boleh di HP Tante Rina boleh. Nih aku udah share nih di WA-nya Tante Rina nih gamenya apa aja. Jadi Keisha tuh boleh main, tapi harus dibatasi waktunya kan, biasanya harus pulang. Jangan terlalu terobsesi atau beraktif ya, nggak boleh terus main HP, kan kasian juga Tante Rina kan juga mau make, karena katanya juga nggak boleh egois nih. Coba kalau bayangin Kiki sekarang nanti tahun ini mau berapa, umur 7 kan, jadi kalau mau 7 tahun tuh Keisha tuh harus udah mulai bisa belajar ngerti, nggak boleh obses beraktif atau nggak bisa diem. Nggak main-main boleh, tapi ingat waktu, apalagi obsesi. Obsesi Keisha boleh mau nonton, tapi nggak boleh terlalu terdistraksi, kan kasihan orang yang mau nonton tuh nanti di bawah di rumah juga begitu. Jadi Keisha juga harus sikap ngerti kalau obsesi itu tidak baik ya. Oke, daripada kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, kemudian juga aku disitu lebih tahu apa peran dari kalian kalau kalian punya saudara, adik, sepupu ataupun yang orang lebih muda untuk ini untuk mengajarkan mereka untuk tidak mengalami sindrom hiperaktif dan obsesi terhadap makanan yang sangat disukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.